Pemirsa Khazanah, beberapa hari yang lalu, jagat media sosial di Twitter dan Instagram sempat ramai dengan viralnya sebuah video singkat yang memperlihatkan seorang ibu pemulung yang sedang mendandani putranya sebelum berangkat ke masjid. Kisah haru ini pun langsung menuai simpatik dari jutaan netizen, bahkan tak sedikit yang terharu dan sampai menangis saat menonton video ini. Dalam video amatir berdurasi sekitar 2 menit ini, tampak sang ibu sedang sibuk menggantikan pakaian putranya, mulai dari memakaikan kain sarung, baju koko, kain syal, peci, bahkan hingga menaburkan bedak dan minyak wangi. Selanjutnya sang bocah yang diketahui bernama Muhammad ini bergegas menuju masjid untuk sholat berjamaah dengan pakaian terbaik yang diberikan sang ibu. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sholat dengan pakaian terbaik kita, baik di rumah ataupun di masjid? Pakai baju koko. Kenapa? Ya karena kita kan nyembah yang Maha Kuasa, jadi ya mau nggak mau ya harus tampil rapi gitu. Kita nemuin orang aja pakai jas, pakai baju yang rapi, kan apalagi kita kita beribadah nyembah sama yang buat hidup kayak gitu. Kalau sholat di rumah biasanya ganti baju koko. Kenapa? Ya biar bersih, biar lebih higienis kan, lebih bagus lah. Udah, biar lebih rapi. Pakai baju koko sama sarung. Kenapa? Biar lebih bersih aja sih mas. Soalnya kalau pakai baju-baju yang habis kena misalnya buat mainan gitu, habis keluar kan kotor gitu mas. Sholat pakai kaos panjang sama. Karena biar nggak ribet aja kalau pakai kayak kokoh gitu, mungkin agak ribet. Jadi pakai kemeja panjang, pakai baju panjang aja, lengan panjang yang nutupin pantat. Islam memang menganjurkan umatnya untuk selalu memilih pakaian terbaiknya ketika sholat, yaitu bukan pakaian yang mahal harganya, namun pakaian yang bersih, rapi, indah, dan tidak bernajis. Seperti yang telah jelas ditegaskan dalam firman Allah yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah di setiap kamu sholat dan memasuki masjid." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dalam ayat ini bisa kita sadari Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memahami umatnya yang tidak semuanya berpunya. Anjuran ini tentu sangat ringan bagi kita. Tidak perlu termahal, tidak perlu terindah, tapi cukup pakaian yang indah dan bagus dalam kadar kemampuan masing-masing. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga dikisahkan, ada seseorang yang suka sekali memakai baju dan sandal yang bagus. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jamil, yaitu menyukai segala hal yang indah. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Berpakaian terbaik dan merapikan diri saat sholat tak hanya sebatas penampilan saja, namun lebih kepada keseriusan dan kekhusyuan sholat. Sesungguhnya sholat itu tidak mudah dilakukan, kecuali bagi mereka yang selalu khusyuk di setiap sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang keutamaan khusyuk saat sholat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46 yang artinya, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya hal demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan akan kembali kepadanya." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Memang tidak ada larangan bagi kita untuk mengenakan hanya sekedar kaos oblong atau pakaian lainnya. Tetapi bukankah lebih indah jika kita menghadap ke Sang Pencipta kita dengan keadaan terbaik kita? Jika kita akan bertemu dengan orang-orang penting seperti guru, atasan di tempat kerja, gubernur, hingga presiden, sudah pasti kita akan mempersiapkan segala hal, mulai dari membersihkan diri, merapikan rambut, memilih pakaian terbaik, hingga memakai parfum. Padahal mereka semua yang kita temui tersebut sama-sama manusia biasa seperti kita, yang tidak bisa memberikan jaminan kebahagiaan buat kita.
Oleh karena itu ketika kita sholat menghadap Sang Pencipta yang telah jelas akan memberikan apa saja kebutuhan manusia, mengabulkan segala doa dan mengampuni segala dosa kita, pakailah pakaian kita yang indah. Karena sesungguhnya Allah menyukai keindahan dan ketakwaan hambanya. Wallahu a'lam bissawab.